kritis kan caranya. Kalau saya lihat nggak ada yang sukses, gitu loh ya. Maaf, gini, masalahnya kembali lagi ya. Kita lihat aja daya beli masyarakat itu drop luar biasa loh, ya kan? Kalau ngomong sukses, ya daya beli masyarakat lah naik. Contoh, Lebaran kemarin bang, ya itu 24%. Saya bukan bos. Ya, bukan bos. Iya, oke, aku panggil Bang Rafli ya. Bang Rafli kemarin aja ya event yang sangat sakral yaitu pulang mudik Lebaran itu drop 24% loh. Ya, ini menandakan bagaimana daya beli masyarakat drop. Ini tidak bisa juga disalahkan Prabowo. Ini adalah warisan daripada pemerintahan sebelumnya. Ya, oke lah. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Tapi maunya saya mengetahui bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Seharusnya Pak Prabowo juga menyatakan, amen. Waduh, kita dapat warisan yang buruk nih. Itu lebih bagus ketimbang mengatakan, wah ekonomi kita hebat, kita bangsa besar, ya kan? Kita negara besar. Ya kan, apanya yang besar? Kalau kenyataannya adalah anak SMA ya disuruh 9 kali 6 nggak tahu berapa ya, apa dia kekurangan gizi? Enggak kan? Ya mukanya segar ya, gagah-gagah. 9 kali 6 bingung ya kan? Ya ini kekurangan gizi? Enggak menurut saya. Teruskan. Ya, makasih ya. Ya karena itu menurut saya kalau kita mau mengevaluasi pemerintahan misalnya 1 tahun, ya kita harus benar-benar objektif. Susah kalau kita berhadapan dengan fans club. Kalau fans club itu pokoknya pasti bagus ya kan. Nah karena itu kita harus lihat angka-angkanya. Saya terhenyak misalnya Chelios mempermasalahkan fabrikasi angka pertumbuhan ekonomi yang kata Prof. Antoni juga begitu. Coba bayangkan, kita ini sangat hidup dalam pencitraan ketimbang substansi. Ketika pemerintahan sekarang dianggap misalnya angka-angkanya statistiknya lebih buruk dibandingkan pemerintahan SBY, itu pasti semua gelisah itu. Nah khawatirnya karena kegelisahan itulah kemudian tiba-tiba ada angka-angka yang dipabrikasi, diangkat dan lain sebagainya. Padahal dugaannya kan masih gugatan nih. Ya kata Prof. Antoni bukan dugaan, itu memang dia sudah lihat. Iya kan, waktu di podcast saya kan ngomong begitu kan, 5% itu pabrikasi gitu. Nah, sementara yang kita butuhkan ini kan harusnya bukan yang begini lagi begitu loh. Bukan rivalitas politik bahwa kalau kita datang di rakyat bersuara, Refli Harun pasti ngeritik. Kemudian siapa dari Gerindra, Hendarsam pasti membantah atau pasti mendukung pemerintah, sehingga bagi dia nggak ada masalah di pemerintahan, tapi bisa bagi saya masalah semua. Kan tergantung kita lihat sudut pandangnya. Sekian hanya bisa untuk swasta, BUMN tidak boleh masuk misalnya. Karena itu kembali lagi kalau kita balik kepada Purbaya ini menurut saya ya, hanya devian dari gaya pemerintahan Prabowo saja. Menurut saya, dia deviasi dari gaya pemerintahan Prabowo kebanyakan. Yang saya khawatir jangan-jangan yes man juga, asal Bapak senang juga begitu. Karena begitu melihat Prabowo berpidato di depan, saya begini dan lain sebagainya, semua orang tepuk tangan. Padahal itu baru pidato. Ya kan? Belum terjawantahkan dalam hal-hal yang sifatnya konkret. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya mau lihat misalnya, apa sih selama 1 tahun ini program Prabowo yang sukses? Apa Prof. Antoni? Nggak, kita kan cara kritis kan caranya. Kalau saya lihat nggak ada yang sukses, gitu loh ya. Maaf, gini, masalahnya kembali lagi ya. Kita lihat aja daya beli masyarakat itu drop luar biasa loh, ya kan? Kalau ngomong sukses, ya daya beli masyarakat lah naik. Contoh, Lebaran kemarin bang, ya itu 24%. Saya bukan bos. Ya, bukan bos. Iya, oke, aku panggil Bang Rafli ya. Bang Rafli kemarin aja ya event yang sangat sakral yaitu pulang mudik Lebaran itu drop 24% loh. Ya, ini menandakan bagaimana daya beli masyarakat drop. Ini tidak bisa juga disalahkan Prabowo. Ini adalah warisan daripada pemerintahan sebelumnya. Ya, oke lah. Ya, saya lanjutkan ya. Tapi maunya saya mengetahui bahwa ekonomi kita tidak
tidak baik-baik saja, seharusnya Pak Prabowo juga menyatakan, amen, waduh kita dapat warisan yang buruk nih, itu lebih bagus ketimbang mengatakan, wah ekonomi kita hebat, kita bangsa besar, ya kan, kita negara besar, ya kan, apanya yang besar? Kalau kenyataannya adalah anak SMA ya disuruh 9 kali 6 nggak tahu berapa ya, apa dia kekurangan gizi? Enggak kan? Ya mukanya segar ya, gagah-gagah. 9 kali 6 bingung, ya kan? Ya, ini kekurangan gizi? Enggak menurut saya. Teruskan. Ya, makasih ya. Ya karena itu menurut saya kalau kita mau mengevaluasi pemerintahan misalnya 1 tahun, ya kita harus benar-benar objektif. Susah kalau kita berhadapan dengan fans club. Kalau fans club itu pokoknya pasti bagus ya kan. Nah karena itu kita harus lihat angka-angkanya. Saya terhenyak misalnya Chelios mempermasalahkan fabrikasi angka pertumbuhan ekonomi yang kata Prof. Antoni juga begitu. Coba bayangkan, kita ini sangat hidup dalam pencitraan ketimbang substansi. Ketika pemerintahan sekarang dianggap misalnya angka-angkanya statistiknya lebih buruk dibandingkan pemerintahan SBY, itu pasti semua gelisah itu. Nah khawatirnya karena kegelisahan itulah kemudian tiba-tiba ada angka-angka yang dipabrikasi, diangkat dan lain sebagainya. Padahal dugaannya kan masih gugatan nih. Ya kata Prof. Antoni bukan dugaan, itu memang dia sudah lihat. Iya kan waktu di podcast saya kan ngomong begitu kan, 5% itu pabrikasi gitu. Nah, sementara yang kita butuhkan ini kan harusnya bukan yang begini lagi begitu loh. Bukan rivalitas politik bahwa kalau kita datang di rakyat bersuara, Refli Harun pasti ngeritik, kemudian siapa dari Gerindra, Hendarsam pasti membantah atau pasti mendukung pemerintah, sehingga bagi dia nggak ada masalah di pemerintahan, tapi bisa bagi saya masalah semua. Kan tergantung kita lihat sudut pandangnya.